Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan bahas mengenai cara untuk memproduksi teks laporan hasil observasi. Namun sebelum lanjut ke sana, kita akan bahas dulu kaidah teks laporan hasil observasi. Kenapa pengertian dan strukturnya tidak dibahas sekarang? Karena kebanyakan dari kalian sudah memahami dan mengerjakan tugasnya dengan benar. Kalau di bagian kaidah, kebanyakan kurang paham dan kurang tepat cara pengerjaannya. Yang pertama dalam kaidah adalah nomina, verba, dan juga afiksasi. Nomina itu kata benda, seperti contohnya tas, buku, sepatu, meja, kursi, itu merupakan nomina. Kalau verba itu adalah kata kerja, contohnya seperti belajar, bernyanyi, menyapu, itu adalah contoh dari verba. Kalau dari afiksasi, itu adalah setiap kata, afiksasi itu adalah imbuhan. Jadi setiap kata yang terdapat dalam teks, yang terdapat imbuhannya, entah itu awalan, akhiran, atau sisipan, bisa kalian jadikan contoh sebagai ini bagian afiksasinya, seperti itu. Misal kata jalan menjadi jalanan, itu ada imbuhan akhiran an, jalan an. Berarti imbuhan akhiran itu afiksasi akhiran itu. Lanjut, yang kedua adalah konjungsi. Konjungsi itu kata sambung seperti atau, lalu, oleh karena itu, oleh sebab itu. Banyak sekali konjungsi, kalian bisa cari jenis-jenis dari konjungsi apa. Kemudian, yang ketiga adalah simplex dan kompleks. Simplex itu adalah sebuah kalimat yang hanya memiliki satu verba saja. Jadi, kata kerjanya hanya ada satu. Contoh misal, saya senang bermain sepak bola. Nah, kata bermain di situ adalah verba dan hanya terdapat satu buah verba saja dalam kalimat tadi. Sementara kalimat kompleks itu adalah kalimat yang memiliki dua verba atau lebih. Seperti contohnya, saya senang belajar, menyanyi, dan menari. Itu ada dua verba. Belajar menyanyi, satu, dan menari, dua. Nah, jadi kalimat tersebut bisa dikatakan kalimat kompleks. Lanjut, sinonim dan antonim. Seperti yang sudah kalian ketahui, sinonim itu adalah persamaan kata, sementara antonim adalah lawan kata. Lanjut, data angka. Data angka itu adalah data-data yang berupa angka atau bilangan yang terdapat dalam teks laporan hasil observasi, seperti misal jumlah dari suatu hal yang sedang dibahas dalam teks. Itu mengenai pengertian teks observasi. Banyak dari kalian yang bertanya, seperti apa sih Bu yang disebut tulis satu kalimat utuh dalam penugasan? Maksudnya di situ kenapa sih harus ditulis satu kalimat utuh? Karena untuk mengetahui bagaimana cara kalian dalam menulis huruf awal dan juga memperhatikan tanda baca, satu kalimat utuh itu ditulis satu kalimat sampai dengan tanda titik, itu disebut sebagai satu kalimat utuh. Kemarin contohnya sudah di-share ya ke grup kelas. Untuk sekarang kita bahas dulu mengenai produksi teks observasi untuk penugasan kedua kali ini. Ibu harap di penugasan kedua kali ini kalian bisa mengerjakannya dengan baik. Kalau ada pertanyaan, kalian bisa sampaikan secara langsung melalui WA atau email atau e-learning. Jadi ibu terbuka untuk pertanyaan yang misal kalian kurang paham. Kalau ada apa-apa silakan ditanyakan daripada tidak mengerti. Nah, di latihan 2 kali ini kita kan akan memproduksi teks observasi. Yang pertama, untuk produksi kita harus menentukan dulu temanya. Yang kemudian, karena ini teks observasi, berarti untuk memproduksinya kita harus melakukan penelitian dulu. Karena data, bukti yang akan disampaikan itu harus fakta dan berdasarkan kenyataan tentunya. Kemudian, semisal kita ambil contoh benda yang ada di sekeliling kita untuk mempermudah proses penelitian. Semisal di rumah kalian
ada pohon apa, misalnya mengenai pohon belimbing misalnya, atau pepaya misalnya, manfaatnya apa, atau jumlah kursi yang ada di rumah misal, atau jumlah ruangan yang ada di rumah misal, seperti itu. Nah, untuk kali ini langkah-langkahnya setelah tadi kita bahas mengenai tema, karena ini bebas ya, jadi kalian bisa tentukan sendiri temanya. Misal kita ambil contohnya manfaat lidah buaya. Nah, kemudian kita tentukan pokok pikiran yang akan kita kembangkan dalam paragraf. Misalnya contohnya, pokok pikiran yang pertama. Misal bentuk lidah buaya seperti apa, warnanya seperti apa, baunya seperti apa, kemudian manfaatnya apa saja, lalu bagaimana cara penggunaan, misalnya manfaatnya bisa dipakai masker untuk rambut. Nah, misal cara pembuatannya seperti apa, langkah-langkahnya silakan disebutkan. Ibu gimana kalau saya sama contohnya manfaat lidah buaya? Nggak jadi masalah, boleh-boleh aja. Lanjut, kalian harus perhatikan teks yang dibuat harus mengandung struktur dan kaidah teks observasi yang lengkap tentunya. Kemudian, jumlah paragrafnya bebas asal keseluruhan teks mengandung struktur dan kaidah teks observasi. Kemudian setelah teksnya selesai dibuat, kalian analisis teks yang sudah kalian buat berdasarkan struktur dan kaidahnya sesuai dengan tugas latihan 1 yang kemarin. Oke, lanjut. Nah, semisal ini contoh teks yang sudah kalian buat ya, tulis judulnya, kemudian per paragraf harus menjorok. Misal berapa baris Bu per paragrafnya itu terserah kalian. Yang penting satu teks mengandung keseluruhan dari struktur dan kaidah teks observasi. Setelah teksnya selesai kalian buat, lanjut kalian buat analisis teks observasinya. Strukturnya apa saja, seperti di latihan 1, tulis pernyataan umum berupa definisi dan tandai kata kuncinya. Kemudian aspek yang dilaporkan tulis per poin yang ada dalam paragraf. Lanjut aspek manfaat dari teks yang sudah kalian buat. Lanjut kaidah teks observasi. Analisis verba, nomina, dan afiksasi. Verba itu kata kerja seperti berlari, membaca, menulis, itu masuk verba. Kalau nomina itu kata benda seperti meja, kursi, TV, baju, sepatu. Kalau untuk afiksasi silakan tandai kata yang memiliki imbuhan, entah awalan, akhiran, atau sisipan. Kalimat definisi dan deskripsi tidak usah diisi ya, tinggal tulis sudah terdapat dalam struktur seperti di tugas 1. Konjungsi silakan tandai, simple kompleks perhatikan verbanya harus ada berapa. Sinonim antonim silakan ditandai, yang termasuk sinonim antonimnya, data angka juga silakan tandai. Selesai, silakan dikirim.